berskala. Ini ukuran, ini ukuran, ini berskala. Kalau ibu mau mengukur zat cair sebanyak 50 mili, alat apa yang ibu pakai? 1, 2, misalnya ini tulisannya 50 mili gitu ya. Terus 3, 4, 5, 6, 7. Alat mana yang dipakai? Yang Misalnya ini ada 50 mili, ini juga ada 50 mili. Kan ini juga berskala kan? Ada yang panjangnya. Ini panjang ini tuh 50 mili juga. Ini 50. Ini yang 50 juga ada. Ini 50 ada tuh. Ini 50 juga ada. Ini 50 juga bisa. Oke? Jadi kira-kira alat mana yang aku ukur? itu bakery ya. Yang lain ada yang dapat beda? Ini yang ini. Nah, Ini. Ada lagi yang beda? Sekarang kita sebutkan nama. Ini namanya apa? Apa yang namanya? Bure. sedot. Apa sih Bu? Pipet. Apa bedanya dengan ini? Hah? Judulnya apa? Pipet kan? Ini apa? Ini apa bedanya ini dengan ini? Sama. Apa bedanya Antari sama Sri? Udah. Beda. Ini pipet tetes. Ini pipet volume. Orang nyebutnya sebagai pipet gondok. Gondok karena ada jendolnya. Ini pipet ukur. Awas ketukar. Besok kamu akan ditanyain tentang alat. Ini gelas ukur. Ini labu takar. Labu ukur, labu takar. Corok, beker gelas. Beker gelas. Bertiga dengan ini. Ini Erlenmeyer. Ini batang pengaduk. Awas kalau ditanya nggak bisa ya. Ini sudip. Sudip. Ini gelas arloji. Nanti kita ini buat apa masing-masing. Ini tadi sudah batang pengaduk. Ini mortar. Timbangan. Ini anak timbang. Yang digeser-geser ini anak timbang. Ini timbangan 4 lengan. 1, 2, 3, 4. Ini botol semprot. Hanya diisi oleh Aquades aja. Tidak boleh diisi oleh zat lain. Nah, sementara itu dulu. Nanti sepanjang perjalanan kalau ada lagi dijelaskan. Ini buret yang kaca. Ini yang menjepit namanya klem universal. Sedangkan ini besi sama yang berdirinya namanya statin. Nah, setiap orang, setiap anak harus berani memasang ini sendiri. Perempuan nggak ada alasan, karena saya perempuan, kamu aja yang laki-laki masang. Itu pemikiran yang parah banget, pemikiran yang terbelakang. Karena perempuan juga harus bisa ngerjain ini. Besok kalau misalnya ini, oke lah 32 siswanya isinya, kalau bagi 2 16 berarti aman berapa? Kita nggak akan pernah tahu besok kita kenapa. Pas ujian praktek kamu nggak bisa datang berhalangan, mau apa? Otomatis kamu akan sendirian kerja. Ya kalau dapat materinya mudah, kalau dapat literasi mau apa? Jadi kamu harus bisa masang sendiri.
kamu akan masuk, dapat nomor undian di sini di meja. Misalnya Lukman dapat nomor 1, duduk di meja nomor 1. Lukman nggak tahu pasangannya siapa. Tergantung siapa lagi nanti yang dapat nomor 1 lagi. Itulah pasangannya Lukman. Begitu tahu, oh ini pasangan saya, diskusikan, ngobrol. Kita dapat tugas literasi nih, karena ada judulnya literasi, alatnya begini. Ini sudah jelas alat literasi. Terus ada kertas folio. Siapa yang mau bikin laporan? Siapa yang bisa nulis bagus dan cepat? Saya nggak bisa, kamu aja gimana? Ya udah, saya yang bikin laporan, kamu nyuci. Wastafelnya cuma 2, jadi pasti akan ngantuk. Jangan percaya pekerjaan kelompok sebelumnya. Cuci bersih dulu. Ini sambil nyuci, ini bikin laporan. Bikin laporan separuh jadi, ini ngelap-ngelap segala macam. Ini harus disebar, tisu harus disebar. Kamu bawa etiket, bawa label, ya pasang rangkai. Karena kamu ngerasa cewek, aduh kamu aja deh yang rangkai, saya terusin. Jadi nanti di laporan tulisannya jadi campur aduk kan, jadi jelek. Jadi konsisten. Saya konsisten juga bisa, jangan mengandalkan aku. Dan maka kamu harus kenal alatnya dulu. Ini statif ini kalau mau dibawa ya harus diangkat dari bawah, karena ini bisa lepas nih. Bisa lepas. Kalau ini lepas, ini dari baja, kakimu remuk kena ini. Nah, ini terdiri dari 3 pengikat. Pengikat yang sebelah kiri ini untuk nempelin dia ke sini. Jadi kalau kita buka di sini, nah, kita mau setinggi apa? Atau di sini, kencangin lagi. Nah, terus ini fungsinya buat apa? Ngikat ini. Buka. Miring begini, maju, mundur. Ini settingannya. Yang terakhir, ini memperbesar, memperkecil, menjepit. Nah, jadi fungsinya itu dulu. Kemudian kita lepas ini untuk kita bersihkan. Setiap selesai, kalau ada yang melakukan kesalahan, itu langsung memberi nilai negatif. Karena buret ini rentan, buret rentan. Jadi begitu selesai, ini nggak boleh begini. Kembalikan dia di meja dalam posisi tidur, tapi ini dipreteli semua. Nggak boleh terpasang begini. Ini 1, 2, harusnya ada cincin hitam 1 lagi. Jadi ini pasti bocor. Nah, ya. Nanti ini isi dulu dengan air keras. Cuci. Nanti dia akan keluar dari semua sisi kan. Sini bawah keluar. Terakhir kemudian bilas dengan ini, dengan aquades. Ininya juga dicuci bersih. Masukin sabun sedikit aja. Benar-benar sedikit, karena kalau banyak kamu akan kesulitan membilasnya, nanti busa mulu. Cuci sedikit, terus nanti kalau sudah selesai pasang begini, cincinnya masukkan kulit. Nanti kalau sudah selesai praktek, ini juga dilepasin semua. Nah, kalau sudah selesai, cek deh dengan aquades. Cek dulu, ada yang nyumbat nggak? Nah, ketahuan kan? Ada yang bocor. Tuh, apa yang harus disetting? Nanti ini lihat, ini tuh harus begini. Kalau kita buka, tuh ada gelembung kan? Gelembung itu nggak boleh ada. Jadi kalau kita lihat dia ada gelembung, matikan dulu. Terus ambil ijuk hitam di belakang sana, cuci dulu dia bersih-bersih. Kemudian masukkan ke dalam, disogrok dulu. Kalau dia ada gelembung berarti ada partikel padat, berarti ada debu yang nyangkut di situ. Jadi kita buka dulu sampai nanti diisi air lagi, ngedorong dia keluar. Tapi kalau dia nggak keluar-keluar, minta izin untuk menggunakan ini dalam kondisi seperti itu bergelembung atau minta yang baru. Karena volume 50 ml ini sudah termasuk yang di sini. Jadi ini nggak boleh ada gelembung karena nanti di sini volumenya tidak pas. Nah,
kalau sudah selesai, sudah tidak ada gelembung, kemudian sudah dibilas, ini nanti cara bilasnya tuh, ini di kesini, misalnya aquades, taruh aquades begini, putar sampai semua bagiannya kena, dibuka. Berarti di sini akan ada tetesan aquades di sekeliling dalam kan? Supaya tidak terjadi pengenceran, kalau kita mau isi ini dengan NaOH, masukkan NaOH ke sini, sedikit aja, sampai sini, terus kita balik-balikan, diambil cairan di dalamnya, diambil aquadesnya, diambil begitu sampai ke bawah semua keliling gitu. Kalau kamu terlalu miring dia tumpah. Nanti kalau sudah selesai, buang dia sebagai sampah, ambil wadah lain, buang, buka, keluarin, buang. Ya, itu berarti NaOH yang sudah kotor. Kemudian tutup rapat, isi lagi dengan NaOH sampai lebih dari garis penuh. Masukinnya gimana? Pakai corong. Pakai corong. Terus misalnya ini wadah NaOH, tuangin. Tuangnya nggak boleh begini, tapi harus lewat dinding. Jadi ini harus begini. Nah, lihat kan? Nggak boleh begini. Muncrat. Ya kalau zatnya tidak berbahaya. Kalau berbahaya, nah gitu. Ya, jadi lewat dinding. Sudah yakin kalau sudah bagus, ini sudah diisi oleh NaOH. Kemudian pasang lagi, ikatkan yang bulat. Buret, terakhir 80.000 harganya. Nggak tahu kalau sekarang jadi 100. Jadi paling kalau misalnya ada apa-apa itu ganti. Jadi jangan takut karena ini saya jadi malah nggak bisa apa-apa. Mau giniin takut, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik kamu coba aja, kalau ternyata kamu akhirnya merusak alat, ya sudah komitmen aja ganti. Gitu. Jangan sampai karena kamu takut mecahin alat terus jadi nggak bisa apa-apa. Paling berapa sih gitu dibanding ilmu yang kamu dapat, dibanding nilai yang hasil akhir kamu nanti. Ini berapa? 40.000. Jadi memang diikhlasin aja, saya memang mau bisa, jangan karena takutan sama alat akhirnya nggak mau ngapa-ngapain. Ya, nah ini diisi. Masalahnya ibu saja tidak cukup tinggi untuk melihat gitu. Karena kalau kita salah melihat itu jadi kesalahan paralaks, kesalahan penglihatan. Lihat itu apa dulu. Dia lengkung, maka bentuk lengkung bawahnya pantatnya itu akan menyentuh angka 10-nya, bukan bahunya. Jelas? Tapi kalau cairannya gelap, itu ini yang dipakai meniskus bawah. Jadi angka 10-nya itu di atas, ini yang di bawah. Zatnya, bahunya yang menyentuh angka 10. Paham? Jadi cara melihatnya juga harus benar. Besok kalau kamu ditanya, kudu bisa. Nah, cara melihatnya itu harus rata-rata air. Jadi kalau misalnya ibu melihat harus begini, tuh. Jadi kalau misalnya ini segini gimana? Jinjit, susah jinjit turunin. Apa yang harus disuruh? Ininya bisa, ininya bisa. Kalau mau ininya, putar aja ini. Ih, masih belum bisa, masih begini ibunya. Majuin. Lurus, mata, stop. Gitu ya. Jadi kamu bisa naik atau kamu bisa merunggu. Kalau kamu orangnya ketinggian ya harus jongkok. Dah? Nah, harus rata-rata air. Ini selesai, ditata, diisi. Ingat, misalnya kita mau isi NaOH tadi. NaOH ini kalau sudah selesai nggak boleh begini nih, dia kena tes. Maka masukin di sini. Dia aman, jatuh di wadahnya lagi. Maka ini juga harus bersih. Kalau kamu naruh sembarangan dan kotor, ibu bisa memberi nilai hanya dari lihat di sini. Dan kamu hanya apa namanya? Ibu bisa menilai kamu tidak lulus hanya dengan duduk di sini. Kamu jangan kesalahannya. Kamu keluar dari sana dulu, jangan lagi. Jangan sampai ada pesan kamu di sini nggak pernah hukum.
Dan biarkan dia begini. Kemudian ambil ini. Sekarang apa tadi namanya lagi? Apa gunanya? Kenapa ibu meletakkan wadah ini di sini? Kenapa bukan ini aja? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Boleh. Itu buat bikin. Apa harus begini? Atau pakai ini boleh nggak? Atau pakai ini? Sekarang pertanyaan yang lain. Ibu masak air pakai wajan boleh nggak? Enggak. Boleh, tapi kan nggak pantas. Boleh aja sih, tapi kan nggak pantas. Ibu goreng pakai panci boleh? Boleh. Jadi ibu pakai ini boleh nggak? Boleh. Apa yang terjadi kalau kita masak air pakai wajan? Air sedikit, bukan lama malah cepat. Luas permukaan, ya kan? Dia lebar, jadi menguapnya cepat. Menguntungkan loh, dia lebih cepat. Volumenya Tapi sedikit. sedikit airnya karena posisi lebar. Yang pertama, yang kedua. Aneh, bukan jadi aneh kalau jadi kebiasaan. Karena tidak biasa jadi aneh. Kita sulit kan mau nuangnya, Iya. mulutnya terlalu lebar. Mau disuntak juga bertataran kemana-mana. Jadi tidak pada fungsinya. Lah kalau kita goreng pakai panci boleh nggak? Boleh. Lah bukan Taki dan teman-temannya itu juga deep fry kan? Iya. Mereka ngegorengnya kan pakai panci. Jadi siapa bilang nggak boleh? Cuman, kan? Efisiensi. Kalau kita cuma mau numis doang, terus wadahnya lurus seperti panci, taruh minyaknya tidak mukul, dia melebar kemana-mana, bumbunya keburu gosong. Dibuat wajan tuh supaya tengahnya cekung, minyak kumpul di situ. Kan gitu. Iya. Jadi masing-masing punya plus minus, maka memilih alat juga harus tepat. Ini tidak tepat kalau ditaruh di sini. Boleh nggak? Boleh, cuma tidak tepat. Kenapa? Mulutnya terlalu kecil untuk wadah, jadi dia tidak praktis. Erlenmeyer itu untuk tempat mereaksikan. Tapi kalau ini buat tempat zat, mau bikin zat yang sudah jadi, tempatnya bisa. Tapi kalau ini khusus buat mereaksikan. Ya. Nah sekarang, misalnya tugasnya adalah tentukan kadar cuka perdagangan. Ini cuka, masih disegel. Tentukan berapa molaritas cuka itu. Dengan catatan, encerkan dulu dia 10 kali. Gimana caranya? Gimana caranya? Tambahin aku ada. Langkahnya apa? Langkahnya gimana? Gimana cara mengecerkan? Ayo, ada yang tahu? Hitung dulu lah, Bu. Ayo, tadi gimana cara mengecerkan 10 kali? 10 kali berarti di Taman Aquades, Bu. Ya tahu lah kita buat aquades, kan stepnya nggak gitu. Ya baik, Dihitung dulu. ini kita pindahin dulu ke wadah yang lebih luas. Oke. Terus ibu butuh gelas ukur yang lebih spesifik. Semakin besar diameter, semakin besar kesalahan. Karena lengkungnya semakin besar. Jadi wadah yang lebih teliti adalah yang diameternya lebih kecil. Jadi kalau di sini ada takaran 10 mili, ibu lebih milih gelas ukur yang kecil, yang sampai maksimal 10 mili, karena diameternya lebih kecil. Kenapa ibu ukurnya nggak pakai ini? Kenapa pakainya nggak ini aja? Ini 10 mili. Ini hanya khusus buat yang 10 mili doang nih. Nggak bisa selain 10 mili. Kalau ini kan, kalau kita mau ngambil set yang 7,5 misalnya, gitu, itu pakai ini. Dan lebih tepat karena diameternya lebih kecil kan. Kenapa nggak pakai ini atau ini?
menghisap boleh, malah bagus. Tapi karena kita nggak punya alat menghisap, jadi harus pakai, tidak boleh disedot karena dia masih pekat, rusak lambung, rusak paru-paru. Jadi dituang dulu ke sini 10 mili, terus ibu masukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Ini sudah ada air dulu tadi, sudah ada air dulu. Misalnya gini. Berisi aquades dulu. Jadi ibu ambil sedikit aja. Kenapa harus diisi aquades dulu? Supaya gelas ini beradaptasi. Diisi dengan cairan dulu, jadi dia nggak kaget. Isi cairan dulu sedikit. Terus ini kan 10 mili ya. 10 mili ibu masukin ke sini. Masukinnya lewat corong gitu loh, lewat dinding. Jadi kalau misalnya corongnya kepake dan belum dicuci, kamu boleh begini, boleh. Dengan catatan miring dan dia lewat dinding. Tuh. Yes? Dia ngalir lewat dinding. Gak boleh dirujuk gitu, nanti jus gitu. Kayak bisa gitu. Nah, ini udah nyampur kan? Tapi masih ada sisa di sini. Maka yang di sini itu dibilas lagi. Tuh. Bilas lagi sampai kamu yakin cuka yang ada di sini habis masuk ke sini semua. Paham? Nah, ini sudah mulai banyak. Terus diisi lagi sampai leher. Menempatkannya cukup sampai sini. Kemudian kalau sudah sampai leher sini, ini kan batasnya di sini kelihatan ya? Iya. Batasnya di sini. Cuma sampai sini aja nih. Hentikan, terus baru tambahin pakai pipet tes. Ini nggak boleh kita angkat begini karena ini bukan bidang data. Taruh di bawah sini, kamu jongkok. Nggak bisa begini. Kesalahan paralaks, maka harus mundur. Posisi rata-rata air. Ya, nah, dapat. Maka kalau misalnya kita lihat dia sambil duduk sini, seolah-olah dia lebih, karena meniskus atas kan, memang lebih gitu. Cuma itulah ukuran yang tepat itu begitu. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Jadi 100 mili dibagi 10 yang kita masukkan, berarti 10 kan? Maka inilah pengenceran 10 kali. Tapi kalau ibu ngambil 10 mili kemudian masukkan ke sini ke 250 mili, jadinya pengenceran 25 kali. Karena 250 dibagi 10. Bukan berarti pengenceran 10 kali itu kamu melakukan 10 kali ini. Ya? Gitu. Nah, kalau kebelabasan gimana? Nah, udah. Mana tadi colok? Ini ceritanya mau dipenuhin. Tambahin dengan aquades lewat dinding. Sampai sini dulu. Ini kebanyakan banget. Karena kamu harus kocok. Kalau dia cuma cairan, oke. Tapi kalau ada padatan, ini goyang dulu begini supaya dia larut. Setelah itu ditutup, baru digojok. Kalau ada tutupnya, nggak usah pakai ini, gampang banget bisa begini. Tapi kalau tutupnya nggak ada dan harus digojok, ya pakai ibu jari supaya yang bawah naik ke atas, yang atas naik ke bawah. Gojok sempurna. Setelah itu baru ditepatkan. Nggak boleh begini, tapi lewat ini. Masya. Kalau sudah begini gimana? Buang. Kelihatan nggak kalau ini lebih? Ya, kelihatan. Nggak usah panik. Lepas ini, apalagi nanti kalau ini dicabut pasti lebih tinggi lagi. Jadi berhentikan ini, penggunaan ini kalau misalnya sudah mulai dekat, untuk mengantisipasi tidak ada tambahan volume dari sini. Pakai pipet tetes tadi. Pipet tetesnya sama, nggak boleh pelung-pelung gitu, tapi tempelkan dia lewat dinding dalam. Waduh, kelebihan. Udah nggak apa-apa, jangan panik. Ambil yang lebih besar. Kalau tidak disediakan minta. Taruh di sini, pasang lagi ini. Kembalikan dia ke sini, tuang.
Ini masih ada yang di sini, ini dibilas lagi sampai semua yang ada di sini akan masuk ke sini. Kosong yang kedua juga kebelabasan lagi. Bisa praktek aja. Ya, nanti baru ditempatkan. Maka yang ada adalah pengenceran 25 kali. Karena ternyata kamu tetap ambil 10 kan tadi dari sini. Tapi diencerkannya tidak ke 100 tapi ke 250. Paham? Gitu. Jadi kalau melakukan kesalahan sudah ada solusinya. Karena bahan kimia semua terukur dengan uang. Jadi nggak boleh buang-buang uang. Semua masih bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Kalau pengencerannya semakin besar, berarti kadarnya juga semakin rendah, semakin kecil. Jadi kebutuhan liter nanti akan semakin banyak. Nah, ceritanya ini HCl sudah pengenceran 25 kali kamu labelin. Ya. Dari sini terus gimana stepnya? Ambil 10 mili aja. Ada aturannya nggak sih 10 mili? Nggak ada. Kamu juga boleh ngambil 25 mili. Cuma nyedotnya lumayan. Ya kan? Ininya sih cepet. Udah mulai dari sini kan aduh sampai ke bawah pipinya. Ya. Ingat ini harusnya dengan alat. Kita nggak punya alat. Ini gimana kalau ini dimasukin ke sini? Boleh nggak? Nggak nyampe. Padahal kita kan isinya penuh tadi. Harusnya nyampe dong orangnya segini. Ya kalau diambilnya cuma sekali 2 kali. Kalau ngambilnya banyak gimana? Ngatung begini. Riskan untuk jatuh kan? Maka supaya menghindari resiko, ini dituang, ditahin ke sini. Ya, dari sini baru disedot. Masalahnya banyak anak yang nyedotnya salah. Misalnya ini posisi penuh. Terus kamu diminta nyedot. Ini nggak enak. Ini beker gelas palsu. Beker gelasan. Asal made in Indonesia. Sedih banget ya. Ini tebel tapi ringkih. Ini tipis tapi kuat. Pyrex. Jadi kalau kamu mecahin merek Pyrex, ibu nggak mau kamu kembali dalam. Tapi kalau kamu mecahinnya ini kembalinya ini alhamdulillah. Bedanya apa? Pyrex itu ada campuran boron. Jadi dia tahan panas. Jadi ini dipanasin juga nggak apa-apa. Lihat bawahnya kan dia bekas panas. Nah, cara nyedot ini telunjuk ini dipakai untuk menjepit. Jadi jangan begini, ini kayak minum teh botol. Ya, jadi ibu cuma ngeliat gini, oh nyedotnya begitu, nilai negatif nih, gitu. Jadi sikap nyedot aja juga udah ketahuan salah. Ini makanya harus pakai itu. Ya, jadi di rumah latihan pakai sedotan. Pakai sedotan, pakai gelas biasa, jepit begini. Terus kamu ambil, disedot. Misalnya ini skalanya di sini misalnya ya. Jadi kamu harus naikin dia sampai sini. Matanya agak juling-juling gitu. Naikin dia sampai kita tahu oh ini udah sampai sini nih. Tek, lepas. Tutup dengan ini. Jadi ibu jari dua-duanya kerja. Ya, tutup. Kalau tidak ada udara dia diam. Tapi kalau tangan kamu tidak lemas di sini, ya udah kaku nanti jadinya. Ini kan lebih, ini kita harus tepatin. Ini masih ada, lihat coba. Tuh, ada yang netes kan? Taruh di sini dulu. Dikusek-kusek gitu loh di pinggir supaya dia lepas. Habis itu ambil. Posisi ini harus miring. Ini tegak lurus. Lepas. Kalau dia sudah pas, tapi kalau ternyata dia belum pas, ini kan tadi masih kelebihan ya, masih kelebihan angkatnya. Waktu kita mau melepaskan tuh jangan lupa ini angkat dari cairan. Kalau dia terendam ya sama aja bohong. Angkat dulu dia, angkat terus kita buka sedikit aja, kita kasih udara sedikit nanti dia turun. Sampai rata-rata air dia dapat meniskusnya, lengkungnya tuh, batasnya sini selesai, baru tuang. Sudah lakukan sedotan lagi sampai kamu dapat 3 ini. 3 elemen. Jelas? Ini simpan. Ya. Ini waktu selesai, ini tadi ada selesai gitu, putar. Kalau kan nanti dia nyangkut di sini. Tekan, putar. Nanti dia keluar semua. Nah, kalau masih ada di sini gimana? Ini sudah diukur. Sisanya tuh pasti akan segitu. Sudah lepas.
Sementara temennya kerja di situ, ini yang satu bisa nyuci. Itu mah tanggung jawab teman saya satunya, dia lagi ngerjain itu, saya nggak boleh ganggu, saya ngerjain yang lain aja. Entah laporan, entah nyuci, nggak apa. Ini wastafelnya cuma 2, jadi harus sikap. Nah, kecuali temanmu minta bantuan, kamu hentikan semua kerjaan, bantuin dia dulu. Nah, sampai dapat 3. Kemudian tetesi dengan indikator. Kita coba indikatornya sih. Salah satu aja namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu mengganggu pengumuman untuk kelas 10. Untuk kelas 10 bagi yang berminat untuk mengikuti seleksi paskibra kota ditunggu di aula. Sekali lagi untuk kelas 10 yang berminat masuk seleksi paskibra kota ditunggu sekarang di aula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah, tetesi dengan indikator 3 tetes, 3 tetes. 3 kali kan? 3 air lumayan. Sudah, kirim. Terus baru dititrasi. Cara mentitrasinya ini lepas nih. Tuh, ambil dia kalau yang ini. Pasang di sini. Nah. Perhatikan posisi tangan. Tangan kiri itu megang keran dari belakang, memeluk dan oke, sekarang belajar dulu. Ini pasang, kemudian kamu lemesin tangan, putar. Ini harus yang bekerja tangan kiri. Sampai kamu dapat, oh iya, ini sekeras ini nih muternya gitu. Kamu dapat feel-nya. Oh, yang ini mah susah nih. Kendorin dulu. Ini terlalu kencang. Gitu. Riset sendiri. Jadi pertama itu grojok dulu kan. Repot. Jadi jangan pakai NaOH dulu atau jangan pakai asam dulu di sininya. Pakai Aquades atau pakai air dulu aja supaya kamu yakin dapat enak nih putar-putarnya. Nah, ini sudah mulai ini nih. Tadi mah kenceng kan. Mungkin di sini terlalu kenceng muternya. Ini udah mulai stabil. Tangan saya udah mulai enak gitu. Ya. Jadi harus berbagi tugas tuh gitu. Belum tentu kondisi ini enak bagi partnermu. Jadi satu aja yang ngerjain. Ya. Ya, dapat. Nah, terus ditetes. Waktu kita buka begini, dia netes, ini digojok. 1 tetes gojok kuat, 1 tetes gojok kuat. Kalau kamu memberikan dia tetesan tanpa digojok, tanpa digoyang, yang ada adalah kebutuhan titran akan banyak. Kenapa? Karena dia tidak segera tersebar. Tapi kalau tetesan pertama langsung goyang, ini kebutuhannya akan semakin sedikit, kesalahan semakin kecil. Jadi harus digoyang. Jadi tangan kanan itu pegang leher air lumayan dan menggoyang, tangan kiri setting ini. Bagaimana titik akhir titrasi tercapai? Kalau kamu lihat ada warna yang berbeda dan dia segera hilang, misalnya, kamu kan pernah nyoba kemarin nggak pakai BTB toh? Iya. Pakainya PP kan? Ya. Kalau pakai PP kan perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi pink. Maka kalau ditambahin pertama kan dia tidak berwarna dulu, akan berubah menjadi pink. Nah, suatu saat ini pertama pasti tidak akan ada perubahan dulu. Jadi V1M1 belum nyampe gitu loh. Mol 1 dengan mol 2-nya belum ketemu. Jadi tambahin NaOH dia belum berubah. Terus ditetesin sampai suatu saat kamu lihat, pas netes kok ada warna pink yang segera hilang. Apalagi dikocok segera hilang. Nanti warna akhirnya akan seperti itu. Jadi kalau warna akhirnya tidak seperti itu sudah salah. Nah, nanti lihat tambah lama itu warna pinknya semakin susah hilang. Tambah kuat gitu loh ngiketnya. Udah itu hentikan sebentar. Gojok kuat lagi, tambahin ini volume tetesannya perlambat. Yang tadinya kan tes sekarang tes gitu loh. Dilambatin. Nanti kalau sudah mulai permanen dia, kunci, kemudian lihat hilang dengan segera atau terus-terusan ada warna ini. Kalau ternyata sebelum 5 menit dia hilang warnanya, tambahkan setengah tetes. Caranya gimana? Buat dia bergelembung di ujung, jadi bukanya sedikit aja, gitu. Kemudian kunci, teteskan di sini, gitu. Nyatu kan? Ambil.
Kalau dia sudah keluar sih nggak masalah, misalnya tumpah ya. Ini kan yang diambil yang masuk, itu nggak masalah. Udah jadi. Tapi kalau kamu kebablasan satu tetes aja, lebih dari titik akhir filtrasi terlampaui lebih. Jadi ini selesai. Oh ini gagal. Kita coba cek lagi. Baca dulu ini habisnya berapa mili. 12 mili, catat. Nah, terus ini yang kedua, masuk. Kamu mau bikin 0 lagi boleh. Mau berjalan dari 12 juga boleh. Asal catatannya jelas, kita mulai dari 12 sampai berapa nanti dia berakhir. Gitu kan? Sudah ada acaranya. Kira-kira berarti nanti 24 saya harus hati-hati nih. 12 tambah 12. Ya enggak? Nah, ternyata pas tetes yang kedua bocor tuh. Tapi bocornya masuk ke sini. Waduh, ini ternyata 14 mili. Baru dia pinnya bagus memang sempurna, tapi 14 mili. Artinya apa? Ada double yang masuk kan, jadi yang gojoknya kan cuma sekali, harusnya gojok 2 kali kan. Tapi gojoknya sekali yang masuk 2 tetes karena dari sini. Jadi ini apa ini ya? Simpan. Ada satu peristiwa lagi, masuk lagi. Tapi dia netesnya nggak ke bawah, dia keluar sini sehingga dia cuma butuh 10 mili, tapi sudah pink bagus. Kalau kemudian ibu tanya ke mejamu dan ibu tanya berapa kebutuhan titrat, berapa kebutuhan NaOH, apakah seperti soal detik-detik tiga-tiganya harus dirata-rata? Tidak, semua tergantung kamu. Ini 10 mili bu, seharusnya semakin sedikit kan semakin baik. Dilihat warnanya. Kalau warnanya semua bagus semua, yang lebih sedikit yang paling depan. Cuma saya tidak yakin karena tadi ada tetesan yang keluar ke sini dan tidak masuk ke sini. Jadi ada bocor, artinya dia sebenarnya kurang dari 10 gitu kan. Gitu. Terus ini salah. Terus yang ini tadi kencang kan kebanyakan. Harusnya nggak 14. Terus yang 12 ragu-ragu. Apakah 12 dan 14 saya bagi 2? Itu terserah kamu karena ibu punya data berapa sih polaritas dia. Gitu. Nanti kesalahan kamu berapa? Misalnya kunci jawaban ibu adalah kebutuhan titratnya itu 13,5 mili. Terus kamu feeling kamu bilang ini 13 mili deh dari hasil percobaan. Berarti kesalahan kamu kan kecil banget. Ini kan cuma setengah. 13 per 13,5 kali 100%. Kesalahan itu kecil banget. Jadi faktor kebenarannya besar dibanding yang tadi. Itu. Jadi nggak harus. Apalagi kalau ternyata ini ungu banget, ini juga ungu, yang ini pink. Udah ini aja yang diambil, yang dua nggak saya pakai, bukan memang dari tampak visual aja memang ini jelek. Ya, jadi bisa begitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain tentang literasi? Prakteknya? Ya. Ember itu nanti akan diisi penuh, tapi hanya untuk jaga-jaga kalau kan mati. Jadi isi ember bukan air kotor, itu air bersih. Ini banyak lab pakai, biologi pakai, kimia tuh pasti yang kena sebenarnya. Kenapa? Airnya ngalir ke situ dulu baru ke sini. Jadi pasti itu towernya juga kadang habis. Jadi itu hanya untuk tandon. Jadi di luas lah. Nah, teorinya kamu harus menguasai, misalnya kamu lagi ngapain, filtrasi apa sih filtrasi? Nggak tahu, negatif. Filtrasi yang diajarin di SMA itu ada 2, asidimetri dan alkalimetri. Kamu ngerjain apa sekarang? Nggak tahu, Bu. Negatif yang semua. Biasanya dibantu sama ibu dengan diarahkan gitu ya. Yang ada ini apa namanya? Buret. Isinya apa? NaOH. Lah yang mau dinitrasi siapa? Cuka, Bu. Cukanya ada di mana? Di sini. Kalau ini cuka, di sini NaOH, namanya titrasi jenis apa? Nggak tahu, Bu. Negatif lagi. Jadi cari tahu. Ibu nggak punya banyak waktu buat ngebahas itu, dan teorinya banyak. Jadi dasar teorinya kamu kuasain. Ingat ya, materinya ini ada. Terus tadi titrasi apa? Titik akhir titrasi itu apa? Nggak tahu juga, Bu. Wah, ya udah. Ibu pindah meja. Tidak 4 pertanyaan dia nggak bisa. Teman satunya, jadi nggak boleh ngejawab kalau tidak ditanya. Kalau dijawab, soal dibatalkan. Dua-duanya nggak dapat. Ya. Jadi jangan jawab sebelum ditanya.
Jadi titik akhir literasi apa? Nggak tahu Bu. Coba sebelahnya Mbak, titik akhir literasi apa? Mikir juga. Ya udah, titik ekuivalen deh. Nggak tahu juga. Titik akhir literasi nggak tahu, titik ekuivalen nggak tahu. Lah kamu pakai indikator? Pakai Bu. Kenapa sih harus pakai indikator? Emang kalau nggak pakai indikator nggak boleh? Pokoknya saya dulu diajarnya tuh pakai indikator Bu. Itu namanya kuli, bukan ahli. Apa fungsi indikator? Ada berapa jenis indikator? Alam, sintetik. Apa aja? Ini sintetik. Oke. Sekarang yang kamu pakai ada BTB, ada PP, ada methyl yellow, ada methyl red, methyl orange. Kenapa kamu pilih ini? Warnanya bagus Bu. Apa perubahan warnanya? Trayek pH-nya berapa? Nggak tahu. Ya, jadi sekitar itu pertanyaannya. Kamu akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pilihannya menggunakan alat ini juga bertanggung jawab. Kenapa? Memilih ini juga tahu kenapa. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi itu tuh indikator yang disediain ada beberapa, kita pilih sebagai Ibu akan bikin banyak. Disediakan di meja banyak. Kamu pusing sendiri aja sendiri. banyak dapat beli tisunya tisu itu. Dua meja satu tisu berarti. Ada lagi? Dia mau tanya? Ya. Jangan berharap dapat 2 orang. Ya. Siap aja kondisi sendiri. Karena tadi gue bilang ada banyak cerita. Tahun kemarin itu nggak nguji kan, masih cuti melahirkan. 2 tahun yang lalu itu ada anak yang nggak bisa ibu nungguin, ibu panggil nggak datang. Siang-siang ibu panggil lagi nggak datang lagi. Ternyata anak itu nggak hadir karena kecelakaan. Jadi yang namanya usia sampai kamu harus datang ke awal. Kemerungsung apa ya? Keburu-buru gitu loh, nggak tenang, gerasa gusu gitu. Akhirnya ada aja musibah. Dia berdua anaknya bulinces sebenarnya. Jadi di Pasar Selangkar, rumahnya itu di sana. Dia posisi di janjian sama temennya beda desa, karena temennya itu naik angkot. Kalau naik angkot lama, jadi janjian